Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, di sini saya dan beberapa teman saya berkesempatan untuk menyampaikan materi mengenai dampak COVID-19 terhadap keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Untuk itu kami membagi beberapa poin-poin penting agar mudah difahami, yakni yang pertama ada pengertian keluarga yang akan disampaikan oleh Sa'diyah Dwiningrum. Kemudian yang kedua ada peran keluarga yang akan disampaikan oleh Nabila Anun Arifah. Lalu ada fungsi keluarga yang akan disampaikan oleh Aini Khairiyah. Kemudian ada dampak dari pandemi ini yang akan disampaikan oleh Khairul Qudasi Mamora. Dan kemudian ada materi terakhir yang akan disampaikan oleh saya, Indah Titi Rahayu. Untuk itu sama-sama kita saksikan ya. Itu keluarga. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan keluarga itu adalah yang terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anak. Anak-anak satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Kemudian, keluarga juga merupakan sebuah institusi terkecil dalam masyarakat yang memiliki fungsi untuk mewujudkan kehidupan yang aman, damai, sejahtera, dalam suasana cinta kasih dalam anggota keluarganya. Jadi ada beberapa pengertian menurut para ahli, diantaranya yaitu menurut Duval dan Logan mengartikan keluarga itu sebagai mengartikan keluarga itu adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran dan adopsi. Mereka saling berinteraksi dan mempunyai peran masing-masing dalam menciptakan dan mempertahankan budaya serta mempunyai fungsi untuk meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional dan sosialnya. Maksudnya di sini keluarga adalah kumpulan orang yang memiliki ikatan perkawinan. Selain perkawinan, kelahiran. Selain kelahiran juga bisa untuk mengadopsi. Jadi dalam satu keluarga ini saling berinteraksi satu sama lain di dalam anggota keluarganya itu, dan juga mereka memiliki perannya masing-masing dalam mempertahankan atau membudayakan budayanya dari keluarga tersebut, dan mempunyai fungsi untuk meningkatkan emosional, fisik, mental dan sosialnya, terutama pada anak remaja. Maksudnya yang anak remaja yang tinggal dalam keluarga tersebut. Untuk bisa jadi membangun keluarga di sini selain untuk berinteraksi juga wajib bisa mempertahankan serta meningkatkan perkembangan fisiknya, mentalnya, emosionalnya, serta sosialnya. Kan kita tahu sendiri nih bahwa keluarga merupakan institusi terkecil dari masyarakat. Masyarakat nggak lepas dari lingkungan sosialnya. Jadi gitu. Yang kedua, keluarga menurut psikologi. Jadi menurut psikologi ini mengartikan keluarga adalah dua orang yang berjanji hidup dalam komitmennya atas dasar cinta. Anggota dalam satu keluarga menjalankan tugas dan fungsinya yang berkaitan, serta terdapat nilai pemahaman watak kepribadian antara satu dan lainnya dalam anggota keluarga. Maksudnya di sini dua orang laki dan perempuan, maksudnya mereka saling berjanji untuk komitmen membangun rumah tangga atas dasar cinta. Anggota keluarganya menjalankan tugas dan fungsinya tadi sendiri-sendiri. Pasti kan berbeda-beda. Fungsi atau tugas dari kepala keluarga dan ibu kan berbeda, apalagi dengan anak pasti berbeda. Tetapi walaupun dengan perbedaan fungsi dan tugas mereka masing-masing, keluarga mempunyai satu tujuan untuk menciptakan atau membangun tujuan yang sudah
sudah diinginkan dari keluarga tersebut. Serta dalam keluarga itu kan pasti mempunyai wataknya sendiri-sendiri. Perbedaan watak itu pasti ada, tetapi dalam keluarga harus bisa memahami watak atau kepribadian dalam satu keluarganya agar bisa menciptakan kehidupan keluarga yang aman, damai, sejahtera, dan lain sebagainya. Kemudian, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, mengartikan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul serta tinggal di satu atap dalam keadaan yang saling bergantungan. Jadi, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia ini mengartikan keluarga itu terdiri dari kepala keluarga pasti, ya. Terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul serta tinggal di satu atap. Berarti nggak mesti dong ya hidup dalam satu keluarga ini yang terdiri dari ibu, bapak, dan anak-anak. Bisa saja tante, om kita, atau sepupu kita, dan lain sebagainya yang hidup bersama kita, yang hidup satu atap bersama kita, itu bisa dinamakan dengan keluarga. Tetapi dalam keluarga ini yang nggak harus ibu, bapak, dan anak ini, mereka harus hidup dalam keadaan yang saling bergantungan agar tidak mempunyai masalah yang serius begitu. Maksudnya walaupun keadaannya seperti saat ini, mohon maaf, seperti COVID-19 yang sedang kita rasakan saat ini, kan banyak tuh keluarga-keluarga yang ngeluh tentang ekonominya gitu. Tapi bagaimana sih keluarga bisa membangun kehidupan atau bisa membangun keadaan dalam keluarga yang kita jalankan ini bisa saling bergantungan satu sama lain. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga. Peran ialah aspek dinamis dari sebuah kedudukan atau status atau jabatan yang dimiliki oleh individu. Di sini, individu bertanggung jawab dalam pemenuhan kewajibannya sesuai dengan jabatan, status, atau kedudukan yang ia miliki. Sedangkan keluarga adalah institusi kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, atau sepasang suami istri yang memiliki ikatan resmi di mata undang-undang dari negara yang mereka tempati. Dalam pembentukan keluarga diawali dengan kelahiran anak mereka. Nah, menurut Nur Hadi ada tiga peran dalam anggota keluarga. Yang pertama adalah ayah. Ayah merupakan kepala keluarga dari sebuah keluarga. Ayah juga merupakan suami dari istri dan ayah dari anak-anak. Di sini perannya adalah menafkahi kebutuhan sesuai dengan anggota keluarga dan bertanggung jawab atas keseluruhan anggota keluarganya. Yang kedua adalah ibu. Ibu adalah istri dari suami dan ibu dari anak-anak. Di sini ibu berperan sebagai memberikan konsumsi dan pendidikan yang terbaik bagi anak-anak dan juga mengatur rumah tangga sebaik mungkin. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah anak. Anak adalah penerus dari ayah dan ibu. Di sini anak berperan dengan yaitu giat dalam belajar dan pastinya berbakti kepada orang tua. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Thank you. Fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 ada 8. Yang pertama yaitu keagamaan, yaitu orang tua wajib memberikan pendidikan keagamaan kepada anak-anaknya sebagai pendidikan karakter. Yang kedua adalah sosial budaya, yaitu ayah dan ibu wajib mensosialisasikan kepada anak-anaknya tentang cinta budaya yang tetap menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan keadilan. Yang ketiga yaitu cinta kasih. Ayah dan ibu atau kedua orang tua wajib menebarkan cinta kasih kepada seluruh
yaitu kedua orang tua wajib melindungi anak-anaknya sesuai dengan perkembangan psikologisnya dan perkembangan biologisnya. Yang kelima yaitu fungsi dan fungsinya adalah menjalankan proses progresi berkeluarga yang berkaitan dengan hak atas pemeliharaan kesehatan reproduksi baik laki-laki maupun perempuan. Yang keenam yaitu sosialisasi dan pendidikan, yaitu ayah dan ibu bekerja sama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya sesuai dengan yang berlandaskan pada pendidikan karakter. Selanjutnya yang nomor 7 adalah ekonomi, yaitu ayah dan ibu bekerja sama dalam mencari dan mengelola keuangan di dalam keluarga. Yang terakhir yaitu yang kedelapan yaitu pembinaan lingkungan. Pembinaan di lingkungan yang dimaksud adalah ayah dan ibu mengelola kehidupan keluarga dan tetap memelihara lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik maupun sosial. Dampak yang ditimbulkan virus corona di Indonesia begitu besar. Di sini saya akan menyebutkan dua bidang saja, yaitu di bidang ekonomi dan bidang pendidikan. Di bidang ekonomi, di sini banyak orang-orang yang di PHK oleh perusahaan dan berbagai pekerjaannya terhenti. Pekerjaan-pekerjaan buruh tidak berjalan dan lain sebagainya. Maka dari itu meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia dan juga angka pengangguran. Sedangkan di bidang pendidikan, pembelajaran dan lain sebagainya dilakukan secara daring. Itu adalah himbauan dari pemerintah. Yang biasanya pembelajaran dilakukan secara tatap muka, ini dilakukan secara online. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman, setelah kita memahami bagaimana pengertian keluarga, lalu peran dan fungsi keluarga dan juga dampak pandemi COVID-19 ini seperti apa, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya, yakni bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Untuk yang pertama, yakni kita akan memahami bagaimana anak berkebutuhan khusus itu. Anak berkebutuhan khusus merupakan individu yang mengalami hambatan atau keterbatasan baik secara fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional sehingga berpengaruh dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya. Kehadiran anak berkebutuhan khusus dalam sebuah keluarga bukanlah hal yang mudah bagi orang tua manapun. Perhatian orang tua sangat utama dalam tumbuh kembang mereka. Orang tua harus selalu memahami dan mendampingi agar mereka selalu dapat percaya diri dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Pembelajaran terhadap anak dalam suatu keluarga itu terjadi setiap hari selama mereka menjalani interaksi antar orang tua dan anak. Peran orang tua menjadi penentu utama bagi anak-anak, termasuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus ketika terjadi sesuatu perubahan yang sangat mendadak atau spontan secara tidak langsung akan mempengaruhi kondisi dan pola tingkah laku mereka yang umumnya mereka sudah baik atau stabil malah justru menjadi tidak baik. Di masa pandemi seperti ini, teman-teman, tentunya kita sama-sama memahami bagaimana kondisi yang sedang terjadi. Nah, ini juga terjadi dan dirasakan oleh orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, di mana mereka akan mengalami dampak yang 2 kali lipat lebih besar daripada kita. Mereka cenderung akan menghadapi anak yang mengalami perubahan secara emosional, misalnya yang tadinya mereka stabil baik-baik saja justru akan mengalami kondisi yang tidak stabil, bahkan lebih buruk. Ini didasari dari keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah menuju ke rumah. Nah, ini menjadi ketimpungan tersendiri ya teman-teman bagi mereka orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus biasanya akan konsisten dengan
kegiatan sehari-hari mereka. Misalnya rutinitas mereka sehari-hari yakni bangun pagi, berangkat ke sekolah ya kan, lalu belajar, lalu pulang. Nah, itu kan rutinitas yang biasa terjadi di luar rumah. Namun dengan kondisi seperti ini, kondisi yang luar biasa seperti ini menuntut mereka untuk berubah dan menjalani aktivitas seluruhnya di rumah. Hal ini membuat mereka menjadi suntuk dan tidak stabil. Nah, umumnya mereka akan mengalami kondisi yang trauma, agresif, menyakiti diri sendiri. Ini sungguh sesuatu yang buruk ya teman-teman. Hal yang demikian rata-rata muncul pada individu anak berkebutuhan khusus yang klasifikasinya autism maupun anak gangguan perilaku emosional dan sosial. Dengan kondisi seperti ini, tentunya sama-sama kita dapat memahami bagaimana orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus memiliki tanggung jawab 2 kali lipat untuk menjaga dan mendidik anak mereka selama berada di rumah. Sebagai gambaran teman-teman, apa yang dapat dilakukan orang tua selama pandemi COVID-19 ini berlangsung? Hal-hal yang dapat dilakukan orang tua adalah dengan mengenali dan memahami karakteristik anak, kemudian membangun komunikasi yang baik dengan anak, lalu memberikan pemahaman kepada anak dan anak berkebutuhan khusus tentang perubahan aktivitas harian yang tidak dapat dilakukan kembali, kemudian menyusun jadwal harian, memberikan penjelasan kepada anak berkebutuhan khusus mengenai apa yang perlu dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, melakukan aktivitas kegiatan pendampingan pembelajaran sesuai dengan komitmen jadwal yang telah disusun, kemudian menyediakan dukungan sarana dan prasarana, memiliki keterbukaan untuk ikut aktif berpartisipasi dengan kegiatan mereka, kemudian melakukan identifikasi masalah-masalah yang timbul atau yang muncul selama masa pendampingan. Selanjutnya menentukan skala prioritas atau target dalam pembelajaran ya. Kemudian ada menghindari waktu kosong, menyediakan jaminan kesehatan dan layanan pendidikan, kemudian mengikuti aktivitas belajar online sistem yang tersedia selama ini agar orang tua bersama anak harus saling belajar dan berpartisipasi. Kemudian yang terakhir, memiliki semangat tinggi dan tetap berkarya dalam pendampingan belajar untuk anak berkebutuhan khusus agar mereka tetap bisa menggali potensi mereka. Demikian penyampaian dari kami mengenai dampak COVID-19 terhadap orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Untuk itu, sama-sama kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana seharusnya orang tua, baik yang anaknya luar biasa maupun yang biasa-biasa saja, tetap stay at home, tetap harus berkarya di rumah karena pandemi ini memang sebuah ujian yang berat bagi seluruh negara bangsa, memberikan ujian kemampuan semua bangsa untuk dapat mengambil hikmah dengan terus menerus berubah dan berikhtiar dengan diiringi doa ya teman-teman. Demikian penyampaian dari kami, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi wawasan baru untuk kita semua. Kita sama-sama belajar. Apabila ada kekurangan dan yang kurang berkenan, ada kekurangan yang tidak nyaman didengar, saya mohon maaf mewakili kelompok saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Stay at home teman-teman.